semuanya, kali ini kita bikin roti bagelan ya. Roti yang paling cepat untuk isian toples karena memang bentuknya agak lumayan besar-besar ya. Ini aku pakai tepung terigu Bogasari Hime dan juga susu bubuknya pakai yang Baker Premix ya. Karena memang ada rasa manisnya tuh lebih gitu. Tapi kalau mau gurih banget sih pakai Denko ya teman-teman. Jadi aku pakai 250 gram hime protein tinggi ya, dan juga 100 gram yang protein rendah. Kenapa aku pakai yang protein rendah juga, yang Bogasari Ninja, karena ini mau bikin bagelan ya. Kalau kita pakai hime full, dia akan rotinya tuh lembut banget teman-teman. Jadi ketika diiris pun dia akan mudah sobek. Walaupun ini juga pas saya campur sama tepung protein rendah juga dia agak, pokoknya lebih seratnya lembut lah gitu. Jadi kalau bisa sih teman-teman, kalau untuk bagelan itu di mix aja protein sedang sama protein rendah juga nggak apa-apa, karena kita butuh tekstur yang agak keras gitu. Kalau beda kalau kita bikin roti yang manis ya teman-teman. Ini aku bukan ahli ya, tapi aku pengalaman aja bikin gitu. Jadi ternyata memang kalau untuk bagelan itu di mix dengan protein rendah, protein sedang juga nggak apa-apa, karena kan kita pengen pas ngiris rotinya itu nggak mudah sobek, itu aja ya. Oke teman-teman, untuk raginya aku pakai 1,5 sendok teh. Untuk susu bubuknya 50 gram juga bisa, atau setara 3 saset susu bubuk ya, mau susu bubuk Denko juga enak teman-teman. Dan garamnya cukup 1/4 sendok teh aja. Garamnya sih belakangan ya. Dan ini kita kocok 2 butir kuning telur yang bikin si rotinya itu gurih dan lembut gitu. Serta ini karena campuran tepung ya, yang protein tinggi sama rendah, jadi susu cairnya itu lebih banyak, kurang lebih 275-an lah teman-teman, kalau saya perkirakan ya, karena tambahannya itu saya nggak pakai ukur lagi tuh sampai kalis gitu. Nah ini kita kocok dengan susu cair biar semuanya kecampur rata ya, karena kalau kuning telur itu suka pada nempel di mangkok. Jadi biar bersih kita kasih susu cair aja. Ini digabung semua ya teman-teman. Kita uleni sampai dia setengah kalis gitu. Nah setelah kalis kita akan tambahkan garam ya, 1/4 sendok teh atau mau setengah sendok teh juga bisa. Lalu aku pakai butter Wholeman sebanyak 2 sendok makan aja, karena butternya itu cepat meresap ya. Ini sampai kalis, sampai kita dapatkan serat gluten windownya ya. Kalau kita tarik itu gluten windownya itu akan kelihatan teman-teman. Jadi betul-betul adonan rotinya ini harus mulur ya, maksudnya harus mulus gitu, tidak kasar. Dipegang itu, ditarik itu dia sudah halus adonannya. Kira-kira seperti ini teman-teman. Ini sudah halus ya adonannya, dan sudah kelihatan jari-jari saya. Berarti kalau kayak gini dia udah bagus seratnya ya. Kita diamkan sampai dia double mekarnya. Dan ini siapin, ini karena bagelannya mau yang kotak-kotak, jadi saya siapin loyang seperti ini yang sudah diolesi mentega ya. Dan kemudian saya juga bikin yang bundar-bundar yang kecil-kecil juga, tapi kalau bentuk sih tergantung teman-teman ya, mau pakai cetakan juga bisa. Kita bagi rotinya ini dan diamkannya itu kurang lebih selama 2 jam tergantung suhu masing-masing. Kalau mendung agak lama, kalau panas cuacanya biasanya cepat mekarnya ya, sampai double pengembangnya itu sampai maksimal banget.
Dan ini sudah maksimal ya, kita akan olesi kuning telur dan juga susu cair. Ini kita potong teman-teman, jadi kalau yang bulat-bulat gini lebih gampang ya. Seperti ini sudah akan kita bakar lagi, langsung bisa diolesi dengan butter dan keju ya. Ini kalau bawahnya itu lembut banget ya, sehingga kita potong terus kita bakar lagi teman-teman, supaya diirisnya itu enggak mudah sobek, karena ini lembut sekali rotinya ya. Meskipun saya pakai protein rendah, dia tetap lembut, namun atasnya itu kokoh gitu. Tapi kalau kita full pakai roti protein tinggi semua, very lembut ya, sangat soft sekali atasnya maupun bawahnya. Nah, ini kita olesi butter lagi teman-teman. Setelah sudah mengering ya, kita panggang lagi dengan api kecil aja untuk membuat butternya tercampur rata gitu ya dengan kejunya gitu teman-teman. Lalu kalau sudah, kita bisa langsung masukkan ke toples ya. Dan ini bagelan itu kalau pakai butter memang wangi banget, jadi lebih available kalau memang menggunakan butter ya, karena wanginya itu bikin selera ya teman-teman. Ini yang udah kita panggang, aku manggangnya agak kelamaan dikit jadi agak kecoklatan, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini wangi sekali teman-teman dan enak banget. Bisa pakai garlic juga bisa ya, atau mau yang berbau-bau bawang juga bisa teman-teman, atau yang manis-manis juga bisa, tambahin gula pasir di atasnya juga bisa ya, tambahan keju. Oke teman-teman, ini cepet banget untuk menuhin toples ya, jadi cuman prosesnya aja yang lama gitu. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi.